Saya punya kabar baik untuk dibagikan kepada Anda sekarang. Saya bukan ahli hukum, jadi saya menerima semuanya dengan hati-hati. Karena saya pernah melihat berita serupa keluar dari Uni Eropa. Ibu kota woke dunia yang telah menyebarkan ide-ide seperti keberagaman adalah kekuatan kita. Dan setiap negara barat perlu menerima lebih banyak orang dari budaya dunia ketiga. Ya, Uni Eropa itu baru saja mengalami perubahan besar dalam sikapnya. Dengarkan ini. Jadi, seruan kirim mereka kembali terdengar saat Uni Eropa mengesahkan arahan deportasi massal. Bahkan Giorgia Meloni pun telah berkomentar tentang hal itu. Dia berkata, hari ini Italia telah meraih kesuksesan besar. Parlemen Eropa telah menyetujui regulasi Eropa yang baru tentang pemulangan, sebuah langkah bersejarah yang memungkinkan pemulangan cepat bagi mereka yang tidak memiliki hak untuk tetap tinggal di Uni Eropa. Sekarang, seperti yang saya katakan, saya bukan ahli hukum, tapi saya membaca pemikiran dan komentar dari banyak orang pintar lainnya yang lebih pintar dari saya, orang-orang yang jauh lebih berpendidikan daripada saya dalam hukum. Izinkan saya membacakan ini untuk Anda. Jadi hari ini Parlemen Eropa memilih 418 setuju dan 218 menolak untuk mengesahkan undang-undang migrasi paling ketat dalam sejarah Uni Eropa. Ini semakin menunjukkan betapa lemahnya demo kita, betapa lemahnya demokrasi kita. Ketika hasilnya diumumkan, anggota parlemen mulai meneriakan, kirim mereka kembali di dalam ruang sidang parlemen pada tahun 2026. Inilah yang sebenarnya dilakukan oleh undang-undang baru itu. Perintah deportasi sekarang berlaku di seluruh negara anggota Uni Eropa. Kamu tidak bisa menghindari pemindahan dengan menyeberangi perbatasan. Jadi apa yang terjadi jika misalnya Prancis mengatakan tidak, permohonan suaka kamu ditolak, kamu bukan pengungsi yang sah, kamu harus dipulangkan. Mereka tidak punya wewenang untuk mendeportasi mereka, dan yang mereka lakukan, mereka benar-benar menyeberangi perbatasan dan pergi ke Jerman untuk mencoba peruntungan di sana. Dan dengan setiap penolakan, mereka akan menjadi semakin putus asa dan marah, dan mereka akan berulah. Itulah alasan mengapa kita melihat semakin banyak kejahatan yang berkaitan dengan pengungsi migran di jalan-jalan Eropa. Penahanan sebelum deportasi diperpanjang dari 6 bulan menjadi 30 bulan tanpa batas waktu untuk ancaman keamanan. Saya tidak tahu, masih belum cukup kuat. Pusat pemulangan di negara ketiga, migran dapat dipindahkan keluar Uni Eropa sambil menunggu deportasi, termasuk keluarga dengan anak-anak. Ya, tidak ada pencitraan moral di sini. Itu saja. Waktunya habis. Larangan masuk dilipat gandakan. Larangan masuk dilipat gandakan dari 5 menjadi 10 tahun. Larangan seumur hidup untuk risiko keamanan. Tidak, maksudmu apa 5-10 tahun? Harusnya langsung seumur hidup saja. Kamu pergi, kamu masuk Eropa secara ilegal. Itu saja. Larangan seumur hidup. Harus ada efek jera yang baik. Saat ini, hanya sekitar 20% orang yang diperintahkan untuk dideportasi dari negara-negara Uni Eropa benar-benar pergi selama bertahun-tahun. Jadi begini, mari kita dengarkan Don Keith, seorang patriot Amerika, dan lihat apa yang ingin dia sampaikan. Deportasi massal. Nah, Eropa akhirnya mulai sadar karena Uni Eropa baru saja memilih untuk melakukan deportasi massal di seluruh benua mereka. Dan kemudian kembali, lalu kembali lagi. Setelah bertahun-tahun perbatasan terbuka, geng-geng eksploitasi seksual, kejahatan dengan pisau, dan seluruh lingkungan berubah hingga tak dikenali lagi, serta seluruh ekonomi menjadi lumpuh. Ya. Uni Eropa, yang sebagian besar bertanggung jawab atas seluruh kekacauan ini, sekarang secara terbuka meneriakan kirim mereka kembali. Faktanya, seluruh dunia barat kecuali para kaum woke yang tersisa sudah cukup lelah melihat tanah air mereka memburuk. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kurasa. Tapi apakah sudah terlambat? Kerusakan yang ditimbulkan pada negara-negara Eropa akibat migrasi massal akan memerlukan waktu puluhan tahun untuk diperbaiki. Jika memang masih bisa diperbaiki sama sekali.
Dan apakah kita benar-benar percaya bahwa orang-orang Neandertal dunia ketiga ini setelah merasakan kehidupan yang nyaman akan begitu saja berkemas dan pulang tanpa perlawanan? Waktu yang akan menjawab. Saya rasa mereka tidak akan melakukannya. Kamu harus menggunakan kekuatan ekstrim secara brutal. Seret mereka, pegang kerah bajunya dan masukkan ke kapal. Dan ya, bawa mereka ke pulau-pulau tak berpenghuni jika negara asal mereka tidak mau menerima mereka kembali. Saya tidak peduli. Saya tahu, saya sudah pernah bilang sebelumnya, mungkin kita butuh koloni hukuman baru, oke? Lihat saja apa yang terjadi dengan Australia. Australia dulunya adalah koloni hukuman. Dan inilah yang saya katakan. Bahkan penjahat kulit putih pun bisa membangun masyarakat yang hebat. Lihat saja Australia. Jadi ya, kirim mereka kembali. Tapi meskipun begitu, menurutmu para wokies atau kaum kiri gila itu akan diam saja? Lihat saja anggota parlemen dari Partai Hijau ini. Lihat saja. Lihat keadaan orang-orang ini. Dia tidak senang. Dia benar-benar marah dan mengatakan dia merasa tidak aman karena kemungkinan mereka akan dikirim kembali. Dengarkan orang gila ini. Saya percaya bahawa itu tidak sesuai dengan martabat Dewan ini, terutama dengan teriakan slogan-slogan yang bermuatan rasis. Kirim mereka kembali. Diam. Kirim mereka kembali. Pergi saja ke mereka kalau kamu tidak suka. Lihat ini, lihat badut ini. Aku belum pernah merasa tidak seaman ini. Abir Al-Sahlani tentu saja dia akan membela sesama muslimnya. Jika di parlemen ini, seperti setelah pemungutan suara tentang regulasi pemulangan, Saya pikir ini memalukan, dan saya pikir Parlemen Eropa lebih baik dari itu. Tuan Smith, mungkin kita bisa membahas ini. Tuan Shepard, ini bukan lagi poin tata tertib. Dengan reformasi pleno yang telah diterapkan, Tuan Shepard, menggunakan poin tata tertib untuk menggunakan poin tata tertib untuk menggurui rekan-rekan anda ketika anda sebenarnya tidak sedang menyampaikan poin tata tertib bukanlah cara terbaik untuk menyampaikan pesan. Maksud saya benar-benar tidak mengerti apa yang salah dengan orang-orang ini. Maksud saya, apakah mereka belum pernah melihat ribuan video seperti ini? Serius, saya tidak melebih-lebihkan. Ada ribuan video seperti ini. Lihat ini. Seorang migran muslim asal Afrika Utara memukuli seorang wanita Portugis. Seorang wanita Portugis. Saya rasa tidak pernah ada kejadian seperti ini dalam sejarah umat manusia. Belum pernah terjadi sebelumnya di mana sebuah negara maju, kuat, dan berkuasa membiarkan dirinya diinvasi oleh budaya yang kurang beradab. Saya harus jujur, oke? Membawa mereka dari budaya di mana mereka masih memutuskan apakah perempuan boleh keluar di tempat umum atau tidak, itulah yang sedang mereka putuskan. Itulah perdebatan yang terjadi di beberapa negara muslim ini. Membiarkan orang-orang seperti itu datang ke negara Anda. Anda harus ingat, mereka tidak datang ke sini dengan paksa. Mereka tidak menaklukkan Eropa, bukan secara militer. Mereka tidak punya kekuatan. Mereka datang dan Eropa secara sukarela membiarkan mereka masuk dan membiarkan mereka melakukan hal-hal ini kepada rakyatnya. Lihatlah ini. Ketika seorang Islamis menampar seorang anak, ini terjadi di Spanyol. Tidak bisa, Chan. Kamu! Percaya itu? Pergi sana. Percaya nggak ini? Lihat ini. Ya Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika seseorang melakukan itu pada anakku. Aku tidak peduli, bahkan tidak melihat mereka. Bahkan tidak terlihat begitu tangguh. Mereka bahkan tidak begitu besar. Tapi mereka jelas marah. Marah. Lihat pria kulit hitam ini di Irlandia. Pencari suaka di Irlandia. Irlandia. Ini Irlandia. Sebenarnya ini Belfast, maaf. Dan beberapa hari kemudian, insiden itu terjadi di Belfast, di mana satu lagi. Pencari suaka ilegal mencoba memenggal seorang pria Skotlandia di Belfast. Lihat ini, siapa yang melakukan ini? Siapa? Ya, kita tahu siapa yang melakukan ini. Siapa yang membiarkan ini terjadi? Angela Merkel yang membiarkan ini. Lihat ini. Ini juga terjadi di Spanyol. Lihat itu. Pria ini hanya... Lihat ini. Pria Spanyol lainnya ini, mereka hanya menonton seorang wanita Spanyol diperlakukan kasar. Dan tidak ada yang membantu. Wow. Ini terjadi dalam skala tertentu. Ini memang sedang terjadi. Dalam skala yang sangat luar biasa. Dia akhirnya mendapatkan atasan miliknya. Dia lari. Lihat ini, biar saya tunjukkan. Ini terjadi di Irlandia. Saya dari Irlandia. Anda tidak harus menjadi muslim, pria tetap melecehkan. Lihat, dia baru saja, ini adalah SA.
Menurut pemahaman saya tentang nilai-nilai Barat, bahkan menyentuh seseorang bisa dianggap sebagai pelecehan seksual. Dan lihat ini, pria Irlandia ini datang mencoba menghadapi saya. I'm going to the fucking garage, you cunts. Ayo, sini, dia siap bertarung. Ayo, bertarung, mari kita berkelahi. Seperti yang saya katakan, ini sudah berlangsung begitu lama. Seperti yang ditanyakan oleh Don Kidd, jika Eropa bisa pulih dari itu, mereka mungkin bisa membersihkan diri dari orang-orang ini. Mereka mungkin bisa mendeportasi orang-orang ini jika ada kemauan politik. Tapi bagaimana dengan seluruh generasi? Ini mulai terjadi sejak tahun 2015. Ingat tahun 2014. Jadi, ya, malam tahun baru 2015 di Cologne, Jerman. Itu adalah tahun pertama migrasi massal ilegal yang dimungkinkan oleh Angela Merkel. Ratusan, saya pikir lebih dari 1.000 gadis wanita Jerman yang melakukan hal-hal khas Eropa. Mereka hanya ada di sana untuk merayakan malam tahun baru. Mereka diserang, diraba, dilecehkan, segala macam hal mengerikan. Bahkan BBC meliputnya dan mereka seperti tunggu dulu. Lalu mereka mencoba membuat video pelatihan tentang pelecehan seksual untuk para migran. Mereka berpikir mungkin ini akan menghentikan mereka. Video ini begini cara mereka mencoba menyelesaikan masalah itu, dan itu tidak berhasil. Jelas, itu tidak berhasil. Tapi mereka tetap tidak mundur. Lihat mereka, berhenti. Stop! Don't touch me there. This is my no-no square. Stop! Don't touch me there. This is my no-no square. Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa video pelatihan ini akan mempan untuk orang-orang seperti ini. Mereka pikir ini akan mempan untuk orang-orang seperti ini. Tapi lihat pria ini. Ja, doch. Ich habe Bedürfnisse. Ja. Ich habe Bedürfnisse. Und meine Bedürfnisse sind mir sehr wichtig. Ja, aber du kannst trotzdem nicht über mein Kopf. Pria ini langsung menghampiri seorang wanita Jerman dan dia berkata, "Saya punya kebutuhan. Saya seorang pria. Tolong berikan saya seks." Untungnya pria Jerman lain ikut campur dan melihat ke arahnya. Dia berkata, "Dia menggangguku." Mereka, para idiot ini, berpikir bahwa video pelatihan ini akan mempan untuk mereka. Itu sangat bodoh. Jadi bagaimanapun juga, saya tahu saya tertawa, tapi menurut beberapa perkiraan, hampir 250.000 gadis muda Inggris telah menjadi korban geng-geng grooming. Saya pikir jumlahnya akan jauh lebih besar di Eropa dalam 10 tahun terakhir, karena ini sudah terjadi selama 10 tahun. Oke, 10 tahun, satu generasi penuh. Gadis-gadis telah tumbuh dalam iklim seperti ini, dalam iklim ketakutan seperti ini. Maksud saya, gadis-gadis ini tidak tahu seperti apa kehidupan sebelum mereka. Lihat ini. Ini adalah seorang gadis Prancis. Ini adalah seorang gadis Prancis yang dilecehkan oleh para migran Afrika Utara ini, yang oleh birokrasi kita dianggap akan jera oleh video pelatihan itu. Jadi saya tidak tahu apakah Uni Eropa akan bisa pulih. Ya, hidup terus berjalan, tapi saya pikir perempuan yang tumbuh dalam situasi seperti ini selama dekade terakhir, dari 2015 sampai 2026, dan mungkin butuh 5 tahun lagi sebelum benar-benar bisa menyingkirkan orang-orang ini. Saya pikir gadis-gadis yang memasuki usia dewasa dalam 15 tahun terakhir, atau dari 2015 sampai 2030, saya rasa perempuan-perempuan itu akan disebut oleh para sosiolog di masa depan sebagai perempuan dari generasi yang hilang. Karena ya, kamu tidak bisa mengabaikan bahwa akan ada ratusan ribu gadis, perempuan yang telah menjadi korban kekerasan seksual atau lebih buruk, dan mereka telah terluka seumur hidup. Saya secara pribadi telah melihat setidaknya lebih dari 1.000 video. Jadi itu berarti jumlah korban sebenarnya pasti puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Itu sangat mengejutkan. Itu benar-benar mengejutkan.